Tapi ini lebih intens untuk perang. Dan yes, beberapa detik lagi nampaknya match ketiga kita akan dimulai. Jadi langsung aja berikan dukungan untuk anak-anak bangsa kita. BTR Win, GD Obat, GD Take My Energy, BTR Take My Energy, Indo Pride, Gaspol. Dan pesawat sudah mengudara dari El Azhar menuju ke arah Prison Sunscreen. Kita melihat kali ini dari jalur pesawatnya yang pastinya akan membuat pemain dari Genesis Dogma mudah untuk menuju ke arah Impala dan menjadi menarik karena Pekado sangat mudah dijangkau oleh garis pesawatnya. Dan juga nanti akan kita lihat apakah Xavier akan kembali menuju El Pozo menantang Nigma Galaxy atau justru Xavier terus akan berada di Los Leones bertetangga dengan MS Chonburi. Oke, sebentar. Ini kita tekan momennya untuk flight path sudah sedikit mengarah Pekado, di mana teman-teman kita dari Red Alliance akankah mengambil ke Pekado ataupun kembali lagi ke spot Puerto Paraiso. Mereka nampaknya ke arah bawah. Puerto Paraiso masih menjadi pilihan mereka dan beriringan sedikit arah parasutnya bersama Genesis Dogma di arah Impala. Dan Pekado 6 to 8 kah? Ya, karena terlihat Sanzi berada di atas dari Pekado, namun juga 6 to 8 sebenarnya turun di power grid kan, deket sama Pekado. Bisa aja memang mereka menuju power grid. Oke. Atau justru memang melebar Pekado sama power grid sekalian. Dia langsung scrapping ya. Tapi itu terlalu DWG yang saat ini berada di atas Pekado dan DWG. Opa Korea yang menuju ke Pekado. Harusnya DWG berada di area Ruins, kiri atas banget. Tapi mereka menuju ke Pekado mungkin karena memang jauh dari garis pesawatnya. Tapi atau memang mereka emang ngambil Pekado. Mereka udah pede dan nampaknya udah mempersiapkan juga strategi untuk babak final lagi dan lagi. Korea memang sedikit mengejutkan gameplay mereka untuk di babak final, menyembunyikan kartu-kartu as mereka di babak weekdays, di babak super weekend, dan kali ini mereka menggila sebelumnya di Sunhawk dengan 19 elimination point. Begitupun dari Forest sudah terpantau masih menggunakan skema scrapping juga di sekitaran antara power grid dan juga Pekado. Namun dari Ipul tanpa Jamil, dia bakalan coba ngedobrak satu orang dari DRS Nima yang masih bersembunyi di balik lower ground. Tapi Ipul masih gatel nampaknya. Sudah ada tembakan juga yang diberikan dari seorang pemburu dari arah jarak jauh. UMP yang diberikan tapi belum ada peluru yang masuk. Lagi dan lagi Nima setengah darah sudah terserap. Nima tidak terlalu baik, diculik dari seorang Reed. Dan yes, first blood didapatkan dari seorang Apple yang mendapatkan sebuah elimination dengan sangat baik sekali. Apple yang juga cukup menarik kalau kita lihat dari sosial media pemain yang satu ini. Tidak hanya ada bendera Malaysia di bionya, tapi juga ada bendera Indonesia. Apakah Apple adalah keturunan dari Indonesia juga? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Mungkin ya, kayak seorang Yuhai juga ya. Kalau nggak salah turunan Aceh juga. Ya, dan juga Jangs juga kan keturunan Demak. Ya. Kenapa itu? Iya ada emang beneran. Waktu kemarin ini katanya kayak gitu, ngobrol seperti Oke, ini dia Bigetron at Alliance. Bigetron Robot Indonesia, tunjukkan taringmu, kalahkan musuhmu, The Jackman. Bukan, Biget Troopers. Gitu. Tapi kita juga melihat kalau dari Damwon sebenarnya ini adalah tim yang cukup menarik. Ini dia dari Damwon Gaming, mereka mengambil Pekado. Sebenarnya mereka bukanlah tim yang mewakili Korea untuk berada di PMGC. Harusnya adalah tim Hidden dari Korea. Namun entah apa yang terjadi, Hidden ada satu dan lain hal sehingga mereka diganti oleh tim WRS, Warriors Esport. Tapi pada tanggal 17 November 2021 Warriors diakuisisi oleh Damwon dan 24 Maret Damwon mengakuisisi Forever. Luar biasa fun fact yang diberikan dari Sunsqueeze. Memang 24 jam dia selalu membaca data-data karena dia memfollow PUBG Mobile Esports. Ya, itu dia. Dan juga saya lihat dari website. Iya. Dari Instagramnya juga ada, kemudian juga TikToknya ada, YouTube-nya ada. Lo bisa dapetin semua di PUBG Mobile Esports. Dan pastinya kenapa bisa cepat datanya didapetin karena menggunakan OnePlus 9 series. Masuk. Dan juga buat teman-teman, kita langsung aja di-share, di-like dulu buat anak-anak bangsa kita karena satu like udah sama dengan satu doa. Dan menembus 500.000 viewers nanti ada crate-crate yang menarik lagi yang diberikan oleh PUBG Mobile. Ini juga permanen ya. Ya. Luar biasa hebatnya dari PUBG Mobile. Itu terbatas tanggalnya kalau nggak salah gue sampai tanggal 13 Januari. Betul sekali. Lalu kalau dilihat dari fun fact-nya lagi, apa tim itu, DWG Forest ini adalah mantan pemain Arch
dan juga Archer Gaming maksud saya, dan juga tahun kemarin dia bermain di Ulang tahun. PMGC. Bukan ulang tahun. Main di PMGC tapi namanya bukan Forest, namanya itu adalah Inonix OVO. Itu namanya. Agak sulit ya, dan juga untungnya sudah berganti jadi Forest. Jadi kayak enak ngomongnya. Gue lupa ingat tuh namanya. Ya, itu pokoknya dari website. Archer Gaming gue ingat tapi kayak lebih dominan itu adalah T1 dulu gue. Karena itu rebutan terus loh sama Ya. Valdus di daerah Rozhok. Kemudian juga mereka cabut akhirnya menggunakan skema scrapping juga di sebelah kanan Rozhok. Tapi lagi dan lagi untuk babak final mereka mengejutkan kita semua. Gameplay yang diberikan dari Korea tidak terbaca, dan ya tadi membuktikan dari Damwon Gaming. Kemudian juga Infinity yang dimana poin liganya benar-benar menggelegar 506 poin tembus, gila. Ini mengalahkan rekor dari 4AM kalau nggak salah. Ya, jadi sangat menarik ya untuk melihat permainan-permainan dari tim-tim tersebut. Banyak rekor-rekor yang juga sudah terbuat untuk dibentuk untuk di final kali ini, karena juga kita melihat ada rekor yang kayaknya sulit untuk dipecahkan untuk di East Finalnya dengan 19 elimination didapatkan oleh Damwon tadi. Yes, dari Damwon Gaming, dan iya, Sung ya tadi satu player yang dapetin 2 elimination. Kemudian juga For Rivals, ini tim yang sangat amat mengerikan menurut gue juga. Prediksi gue di League Final mereka berada di top 5 lagi dan lagi sih, karena mengingat mereka bermain di Super Weekend tanpa WCD ya. Ya, Tanpa WCD, betul. tapi mampu mereka mendapatkan poin yang sangat amat banyak. Tentu konsistensi mereka benar-benar harus diwaspadai. Kemudian juga bagaimana dari 6 to 8 yang lagi dan lagi yang gue bahas, mereka belum mengeluarkan kartu mereka ataupun belum all out untuk di babak liga, karena mereka bermain split 2-2 itu aja menurut gue udah cukup mengerikan. Kalau mereka berbarengan berempat ini Sanskui, ini bisa jadi kayak gameplaynya 4AM tahun yang lalu. Satu player ngejaga satu tim, karena individual skill dari China kita tahu mereka sangat amat kuat, tapi pemilihan waktu mereka masuk ke dalam rotasi itu yang menurut gue harus diperhatikan sih dari China. Ya, mungkin harus ada adaptasi lagi yang dilakukan, harus ada perubahan timing atau perubahan pola permainan dari tim-tim tersebut untuk mereka bisa bermain maksimal di Grand Final kali ini. Sudah banyak match mereka lalui, pastinya sudah banyak pembelajaran yang mereka dapatkan, sudah banyak bahan evaluasi yang mereka miliki, yang pastinya juga akan membuat mereka bermain dengan lebih siap lagi dari satu match menuju ke match yang lainnya. Seperti yang kalau kita lihat juga, ini dia dari Nigma Galaxy Team yang bermain dengan sangat baik di minggu yang ketiga Super Weekend kemarin. Lalu kita juga beranjak menuju ke arah yang lainnya. Bigetron kembali mereka mengambil jalur rotasi area selatan harusnya ini. Yes, dari Bigetron Alliance mereka juga sudah berjalan dengan satu tayunya. Yuhai nampaknya sudah bergeming, berduet di situ dengan satu rekannya. Siapa tuh? Liquid ternyata sudah tahu satu vehicle bergerak tepat depan matanya, tapi Duelo langsung cabut, dan Sarah sedikit memberikan coveran juga untuk memantau pergerakan dari dua alien merah kita ini. Masih terus dipantau, belum ada open fire yang dilakukan. Bahkan satu kendaraan yang digunakan oleh Yuhai dan juga Liquid dipaksa untuk naik menuju ke atas. Bisa dilihatkah oleh seorang Sarah, namun ternyata tidak, karena masih ada compound yang menghalangi vision dari Sarah menuju ke arah pemain dari Bigetron Red Alliance. Bahkan Duelo juga tertutupi oleh gundukan-gundukan yang ada di area ini. Let's go Liquid. Lo gue yakin banget gue mempunyai performa yang tidak terbaca nantinya, dan bakal memberikan kontribusi banyak untuk tim alien merah ini. Kemudian juga dari Sarah, dia sudah lepas genggaman angle-nya terhadap Red Alliance dan membantu Duelo untuk bergerak lagi. Kembali lagi dari arah CCTV yang lain, Rico pun sudah berjalan. Ini di menit-menit 6, menit 7, banyak tim sudah keluar dari sarang mereka, tapi gue belum lihat nih, Circle tadi ngarah kemana sih? Circle kita belum melihat juga ya, dari arah mana belum terlalu terpantau area circle-nya. Belum juga ya? Belum terlalu terlihat ke arah manakah circle tersebut, walaupun saat ini juga sudah akan menutup dengan sempurna untuk blue zone yang pertama dan membentuk circle yang kedua akan lebih kecil lagi, membuat pemain-pemain dari area Miramar ini harus bergerak sesaat lagi. Bahkan kalau kita lihat pemain dari tim Secret berada di luar dari circle-nya dan masih berada di tengah ternyata circle untuk sementara waktu, dan ternyata keluar dari Mountain Nuevo. Ini mendonat lagi ya, Circle lagi dan lagi dari Irangel dan Miramar. Cuma Sanhok tadi agak sedikit ke atas ya. Tapi kita lihat dari Bigetron Alliance semestinya enak banget mereka bisa ngontrol dari arah tenggara Circle. Tapi Genesis Dogma di sebelah kanan, menurut gue pergerakan mereka ingin mengontrol dari sekitaran Labedita, entah itu sebelah kiri ataupun dari perbukitan sebelah kanan. Tapi kalau arah sebelah kiri, oke sih.
Namun yang harus diwaspadai adalah pergerakan dari Nova yang mereka sudah standby terlebih dahulu. Yang dimana sebenarnya mereka stay di spot tersebut aja bisa sih sampai circle kelima mereka bertahan di dalam circle tersebut. Ya, kembali saat ini berpindah menuju ke arah yang lainnya tim Nova. Yang sementara waktu saya mendapatkan infonya mereka bahkan meminjam 2 coach dari tim Cina lain untuk mempersiapkan di PMGC kali ini. Apakah hal tersebut adalah keputusan yang tepat untuk Coach Anda dari mana lihat? Nggak tahu dari tim mana, pokoknya tim Cina bilangnya kayak gitu. Oh, itu luar dari biasa website. gitu ya. Dari website. Luar biasa seorang Sanskui lagi dan lagi memang tidak salah Tencent Indonesia Mana membawa caster seorang Sanskui selalu tahu fun fact yang diberikan oleh dia. Tapi lagi dan lagi Infinity belum memberikan performa yang kita ekspektasikan gitu. Ini mana nih Infinity yang biasanya? Akankah Jinx-nya berbalik seperti PMPLS ya? Wow. Jadi sangat menarik ya kalau kita lihat. Padahal Infinity permainan mereka di Super Weekend kemarin tidak terbendung nampaknya. Nggak ada tim yang bisa nempel. Bahkan sedekat-dekatnya Genesis Dogma sama Infinity jaraknya masih jauh. 500 poin sama 400-an poin. Yes, tapi ya gue berharapnya ya lepas dari kita Indo Pride, saya Pride juga perlu. Karena kita harus membanggakan juga region kita Southeast Asia kuat gitu untuk di kancah PMGC. Kemudian juga ada close combat yang bakalan terjadi antara Damwon Gaming terhadap MS Chonburi. Bagaimana TG13 sudah ditakdirkan berada di sisi depan tuh, sudah buka smoke juga 3 bahkan sudah bersembunyi di balik-balik smoke. Tapi dari Favian sudah mengokang 1 granat memberikan cipratan damage yang lumayan setengah darah terserap. Tapi TG13 langsung di stack posisi dan yang bagusnya adalah setup dari masing-masing player MSC, Ponzai, NC2 dan juga Jasper. Mereka langsung memantau dari sisi atas. Bahkan saat ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari MS Chonburi NC2 membuka skopnya tadi mencari di jendela manakah keberadaan dari pemain-pemain DWG. Dan akan kita lihat ini adalah sebuah jegalan yang mungkin bisa membuat DWG tumbang pertama atau justru ini membuat DWG mendapatkan 4 pemain dari MS Chonburi dan membuat mereka semakin kuat lagi dari satu match menuju match yang lainnya. Ya, ini kayak Basarnas nih, upaya penyelamatan dari TG13. Gitu. Basarnas sih teman-teman. Tapi ini yang diperluin emang. Ya, konsep dari Battle Royale atau kata Laflame, coach dari GD, lo nyelamatin diri lo sendiri. Kalau diri lo udah selamat, bantu teman lo biar bisa nge-regroup lagi. wow, sebuah Laflame luar biasa. Gue mengidolakan seorang Laflame, seorang coach dari Genesis Dogma. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya Laflame ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kemudian juga bagaimana The Xavier yang tadi mendapatkan WWCD di match pembuka kali ini. Mereka sudah mengontrol juga sisi tengah. Ini menunggu si menit 15 untuk circle ngebanting karena diameter circle ketiga itu jauh lebih kecil lagi dibanding circle kedua. Bahkan tadi tim Secret sudah mendapatkan 1 knock ke arah pemain-pemain dari Xavier. Membuat kali ini Xavier sudah harus melakukan sebuah penyelamatan kembali menuju ke arah rekan-rekannya. Namun dari sisi lain juga pemain-pemain dari 628 mendapatkan sebuah knock ke arah Nigma Galaxy. Dan lagi-lagi Nigma Galaxy tidak terlalu mulus match mereka di hari ini. Aduh, Timur Circle, GD sama Better barengan lagi. Aduh, please. Kalian berdua bantu manuver dong biar jauh-jauhan. Tapi jauh kali ini Divine memberikan tembakan tapping bahkan memberikan damage yang lumayan menyicil dari armor NC2. Adanya upaya penyelamatan di balik-balik dari pepohonan. Kemudian juga bagaimana setup yang dibangun. Pemain-pemain dari Reject, Reggie, Divine, Duelo. Benar-benar terasering yang bagus dari arah atas, tengah dan juga bawah. Tapi Jasper langsung ngacir jauh untuk keluar jangkauan dari Satar. Gila damage yang diberikan 34 bahkan bisa men-take down. Please first blood ataupun cicilan secure untuk elimination pertama bisa didapatkan oleh Genesis Dogma. Dan Jasper tinggal menunggu waktu. Nampaknya pemain yang satu itu maksud saya akan didapatkan eliminationnya oleh Genesis Dogma Kids. Dan kembali kita melihat kali ini ada sebuah kendaraan yang diparkir terlebih dahulu oleh Nichil. Langsung beranjak dia. Namun Yuhai juga bergerak dari area bukit menuju ke arah lower groundnya, di mana ada jarak tembak sebenarnya oleh Genesis Dogma menuju ke area tersebut. Ayo guys, kita doakan ya Allah, semoga tim dari Bigetron Alliance dan Genesis Dogma perangnya di akhir-akhir aja, di awal-awal jangan ketemu. Amin ya robbal alamin. Tapi kita lihat lagi dari arah sisi Picado bagaimana cukup padat antara Stalwart dan juga For Rival. Kemudian juga dari arah sebelah kanan adanya Team Secret yang sedikit memantau dari kedua tim ini menjadi wasit. Ya, Bali saat ini dari pemain-pemain tim Secret yang bertemu dengan Stalwart Pika. Maju ke area depan, justru tidak maju. Dia sedang memarkirkan kendaraannya mundur terlebih dahulu, regroup terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemainnya. Dan ini dia cekungan Pekado yang memang
menjadi primadona, area-area yang diinginkan oleh banyak sekali pemain, dan saat ini yang menempatinya adalah tim Secret. Tim Secret terlihat di hari ini, pemilihan tempat mereka ini enak banget, selalu seperti itu dari 3 match yang sudah dimainkan. Tapi The Caster kalau ngambil cekungan itu kenapa kita yang mati? Jangan dibahas yang itu. Bagi Pasta kalau main maju mati sendiri. Upaya penyelamatannya jadi kita semua yang rata. Itu jangan diikutin ya cara main The Caster. Kita lihat aja nanti bagaimana tim Secret tadi sudah memantau dari arah Pekado, kemudian juga CCTV yang lain. Gue suka setup yang dibangun oleh Infinity. Berani, kemudian juga bagaimana mereka langsung nge-lock ke seluruh angle dari Cryptix. Kemudian dari arah sisi lain, DRS, Mafia Ninja. Cukup berani mereka langsung aja masuk ke arah dari Barat Circle dan membagi 2 tim yang berbeda. Entah itu 628 dan juga Nigma Galaxy, yang pasti mereka harus mendapatkan spot yang ideal atau mereka terjepit dari 2 tim yang berbeda. Dan saat ini kita juga terus memantau nampaknya dari tim Nigma Galaxy lah, seperti yang tadi sudah dimention oleh Junior JR juga akan melakukan tembakan demi tembakan. Dan kita masih melihat ternyata justru Nigma Galaxy yang terspot oleh DRS, tim yang tidak bermain di Super Weekend yang ketiga, justru kali ini cukup ngegas mereka untuk di League Finalnya. Tembakan demi tembakan didapatkan, 1 didapatkan, 2 didapatkan, bahkan yang ketiga Ichi Nisania didapatkan oleh seorang Gailson. Gila, Gailson luar biasa, cukup berani bagaimana dia pede juga coveran-coveran dari teman-temannya. Begitu dari Hamodi cabut, dia tidak ingin beresiko. Last man standing ini diandalkan untuk bermain objektif lagi, tapi harus berhati-hati karena ada Rico Infinity yang siap siaga menyambut kedatangan dari seorang Hamodi. Pelan namun pasti karena sebelah kanan pun dia bakalan di-lock juga. Ya sudah diberikan tembakan juga dari seorang Anas. Begitu dari Hamodi harus sedikit berhati-hati karena di sebelah kirinya juga harus dia jaga. Prestego memberikan 1 lemparan granat sebagai peruntungannya, tetapi jauh dari peradaban badan Hamodi. Ini dia sebuah derby Timur Tengah yang terjadi antara Nigma Galaxy dan juga Rico Infinity. Ada granat yang dilemparkan kembali, bahkan 2, dan membuat pemain-pemain dari Nigma Galaxy, entah apa yang terjadi, Nigma Galaxy dipulangkan seluruhnya di match kali ini. Tidak terlalu baik permainan dari Nigma Galaxy, padahal kita masih ingat permainan Nigma Galaxy yang menggila di Super Weekend yang terakhir kemarin. Kita berpindah kembali menuju ke area dari Pekado. Ternyata Stalwart sudah mengisi area ini, bahkan 1 knock sudah mereka lihat menuju ke arah pemain-pemain dari For Rivals. Oke, nampaknya dari arah barat laut sudah cukup padat juga, adanya 1, 2, 3, 4 tim yang sudah berjalan, sudah ingin melakukan perebutan arah rotasi mereka. Namun akankah mereka saling berperang atau sedikit bermanuver untuk mengambil sisi utara ataupun ke arah selatan? Tapi yang pasti kita lihat Stalwart pelan namun pasti mereka lebih mengunci ke arah rumah L, yang dimana mereka lebih fokus terhadap tim For Rivals, yang dimana ternyata ada kontender terdekat juga, Rico Infinity. Siap siaga juga untuk menjadi third party ataupun fourth party di arah Pekado. Luar biasa hebatnya Sanskui. Dan terlihat NC2 justru mendapatkan pemain dari Bigetron Red Aliens. Ada sebuah knock yang kembali didapatkan dan meledak kendaraan-kendaraan dari Bigetron Red Aliens, terkat rotasi mereka oleh MS Chonburi Derbisea. Yang terjadi, kita melihat juga permainan tersebut atau perang tersebut terlihat ada di area layar yang lebih kecil lagi di kanan bawah, namun kita juga fokus menuju ke layar yang besar di mana pemain-pemain dari DRS melakukan sebuah fight, dan nice try pastinya untuk Bigetron Red Aliens karena mereka dipulangkan oleh MS Chonburi, namun MS Chonburi juga ditembak oleh reject. Oke, nice try untuk anak-anak kalian merah Bigetron Red Aliens. Semoga mereka sudah cukup nyoba-nyobanya di 3 match awal aja. Di 3 match terakhir mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Gue berharap juga Chicken bisa dapatkan lebih Melak. Close combat dengan saudaranya dari Thailand dan NC2. MS Chonburi selesai di hashtag 14. Tidak terlalu bagus untuk tim-tim dari Asia Tenggara di match-match awal ini. Kemudian juga Infinity masih cukup tryhard. 4, 5, 6 smoke sudah dibangun, tapi kali ini Sea Pride kita dari Malaysia, Team Secret bakal berhadapan langsung depan mata mereka. 2 player dari 628 Flowers sudah sedikit bergerak dan mengurungkan niatnya, bahkan terjatuh. The Xavier diam-diam ke backstep dari arah sisi gunung Sanskui. Jadi sangat menarik untuk kita lihat. Tausya juga dikirimkan untuk melakukan sebuah revive terlebih dahulu. Pastinya upaya revive akan dilakukan, namun ternyata Blue Zone kali ini juga ikut campur dari fight yang terjadi. Ini adalah zona yang keempat. Sudah mulai sakit damage-nya dan juga berpindah menuju ke arah pemain-pemain dari Xavier yang sangat nyaman. Mereka bisa nembakin Secret juga dari arah yang lebih tinggi lagi dari high ground-nya. Bahkan datang juga rata sudah DRS dipulangkan oleh Skaton. Gila, ini benar-benar luar biasa. Rico Infinity mereka bermain di Miramar benar-benar galak banget, tetapi Senkai ingin ngeloading aja hasil dari teman-temannya untuk bermain ataupun menambah utility mereka. Kemudian juga Damwon Gaming, mereka nampaknya terjepit juga di 30 detik terakhir untuk circle yang kelima. Bagaimana tim
dari Reject terus menerus. Oh tidak, nampaknya mereka sedikit mengurungkan niat untuk nge-lock pergerakan dari Damwon Gaming dan berlanjut masuk ke dalam circle. Namun lihat rumah L, Stalwart dengan waktu yang tersisa mereka beranikan diri untuk menabrak dari Four Rivals. Action sedikit memundurkan dirinya. Bagaimana satu pemain dari Four Rivals sudah ter-take down lemas, tinggal menyisiri satu demi satu player dari Four Rivals yang tersisa, Ipul dan juga pemburu. Masih ada dua yang kali ini pastinya akan menahan gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Stalwart. Namun Stalwart juga memiliki satu pemain yang terpisah yaitu Pika. Namun Action juga menuju ke arah Pika. Top pun sama. Ada sebuah utility yang dilemparkan. Kita belum tahu itu apa. Ternyata adalah granat 2 bahkan sudah dilemparkan. Dan tiba-tiba entah apa yang terjadi dari pemain-pemain 628 dipulangkan seluruhnya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi nggak apa-apa, terus-menerus kita masih melihat bagaimana The Rabis memberikan sedikit serangannya. Tetapi dampak yang diberikan sangat amat besar. Akurat sekali tembakan yang diberikan. Begitupun dari Jumper. Sedikit buang juga satu smoke granatnya untuk memberikan upaya penyelamatan terhadap iShots. Begitupun dari kontrol area Xavier, satu playernya Lamborghini mengontrol dari Sniper Tower. Bisa mendapatkan satu pemain tersebut. Bahkan dua player lagi ingin diincar. Tapi Lamborghini masih sedikit aman, bersembunyi karena coveran dari Dutch, Rabis dan juga Frankie dari sebelah kanan. Benar-benar ngunci pergerakan dari tim Secret. iShot tadi mendapatkan sebuah knock, namun kembali lagi-lagi ini dia area yang ternyata bisa melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain Secret yang dimiliki oleh Xavier, membuat mereka nyaman sekali untuk melakukan tembakan dan melakukan gatekeep. Lagi-lagi gatekeep menjadi tren tersendiri di PMGC kali ini. Satar tadi kita juga melihat dia memiliki sebuah AWM, itu adalah knock yang kedua dia dapatkan dengan AWM-nya. Kita belum tahu di mana posisi dari Genesis Dogma, namun mereka terus memberikan dampak atau terus memberikan damage ke arah lawan-lawannya. Yes, tampaknya ini upaya perebutan dari utara circle dari Xavier. Benar-benar cukup mendominasi. iShots langsung maju begitu saja untuk memberikan coveran. Bagaimana Kids tadi berhasil membangunkan dari seorang Fredo. Dutch, yes, pelan namun pasti ditugaskan untuk menjadi palang pintu. Allah, pergerakan dari tim Secret. Begitupun dari yang rekan-rekan lainnya dari Xavier. Sedikit masuk ke dalam circle, lebih biar aman lagi di utara. Tapi tembakannya diberikan Dutch. Dua player bisa didapatkan. Luar biasa Dutch tanpa ada keraguan. Karena coveran dari seorang Frankie sebelah kanan meratakan tim Secret di hashtag yang ke-6. Ini banyak pengikisan massal. Kembali kita melihat tim Secret, pemilihan tempat mereka enak. Tapi kalau mereka keluar dari tempat enak mereka, pasti dipulangkan atau terkikis pemain-pemainnya. Genesis Dogma masih bertahan di sana, tapi permainan yang sangat baik ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Xavier. Spider Team, Spider-Man ini bermain dengan sangat-sangat baik sekali. Dutch juga akan coba bergerak pastinya masuk ke dalam circle karena mereka memiliki 130 meter jaraknya menuju ke dalam circle-nya. Ayo GD obat, GD take my energy, ambil energi gue, sedot energi gue, energi Sanskui juga sekalian biar kalian mendapatkan winner-winner chicken dinner juga. Sedot energi dari teman-teman yang di rumah, viewers, pecinta PUBG Mobile tanah air, duelo dempet dia dengan Blue Zone di situ, ingin menyeberangi jalan setapak yang dimana itu flat ground yang sangat amat terbuka, enak untuk disantap dari Nova. Begitu dari Xavier, lagi dan lagi mereka selalu mengambil dari arah sisi atas, tapi yang nggak bagusnya adalah mereka harus dikontrol dari arah sebelah kanan. Genesis Dogma setup yang dibangun juga bagus untuk ngelock pergerakan dari Reject dan juga Nova, tapi Stalwart lagi try hard. Bagaimana Frankie sekarang memberikan distraction yang benar-benar mematikan langkah dari Stalwart dari arah lower ground. Paraboy diam di atas genteng, ingin juga memberikan backstep menambah elimination point yang sudah dikoleksi. Namun Paraboy tidak tinggal diam karena dia mengincar Pika. Tembakan demi tembakan dilakukan, belum ada satu hit yang masuk. Pastinya Pika juga mengetahui posisi dari Paraboy. Order pun berada di area yang sebenarnya bisa melakukan tembakan menuju ke arah pemain dari Stalwart, dan akhirnya itu dia didapatkan satu knock, bahkan langsung menjadi confirm elimination, dan ternyata pulang semua pemain-pemain dari Stalwart. Gila, 9 elimination point sudah mereka koleksi dari Nova. Lagi dan lagi bagaimana kontrol area yang bagus, apik dan ciamik selalu diberikan. Tapi setup yang dibangun, seneng banget gue segitiga. Dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dua dari arah Nichel dan juga Satar. Melihat pergerakan dari Envy Order yang sudah memberikan distraction juga. Tapi dari Reggie terlebih dahulu, Booms mendapatkan satu takedown dari Fred Granat yang diberikan. Menyusul dari Sarah yang masih berdiam diri di balik dari vehicle-nya. Dan Nova, Jimmy disertai QC1 pelan namun pasti membangun smoke untuk mereka lebih pasti lagi bermain di pinggiran-pinggiran circle. Tapi satu Fred Granat tampaknya dicoba untuk mendapatkan satu elimination dan selesai. By one get to Reggie dan juga Sarah selesai di hashtag 4. Dan top 3 untuk Genesis Dogma Indo Pride. Gue yakin banget Genesis Dogma bisa mendapatkan WWCD karena kontrol circle mereka, kontrol high ground mereka bisa mereka
kendalikan dengan baik. Tinggal bagaimana mendapatkan pemain-pemain dari The Xavier yang lainnya. Dodge bisa di take down. Tinggal PR-nya adalah meratakan Rabis dan juga Frankie Sanskoy. Ya, aku lihat kali ini sebuah momentum bisa dimanfaatkan harusnya oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma karena high ground mereka nyaman sekali. Nampaknya keadaan yang tadi dimiliki oleh Xavier menuju ke arah tim Secret kali ini dibalikan keadaannya. Karma dialami oleh pemain-pemain Xavier. Mereka yang saat ini sedang ditembaki. Mereka yang saat ini menjadi samsak oleh keganasan Genesis Dogma Kids. Melakukan flank juga dari seorang Boom. Tidak hanya menuju ke Xavier, mereka langsung fokus menuju ke arah Nova juga karena Jimmy sudah ketahuan posisinya. Meledak di sana satu kendaraan dan bisa menjadikan sebuah cover oleh seorang Jimmy. Dan juga satu pemain terakhir yaitu Paraboy dari tim Nova. Ayo Chang, lo berani Chang bisa berduet dengan Starland dari arah sisi atas. Begitupun dari Daybot dan juga Nichil bakal ditugaskan untuk menjaga pergerakan dari Xavier. Intinya sebagiannya Daybot jaga aja sebelah kanan, jangan sampai masuk teritorial dari arah Genesis Dogma. Tapi Paraboy pelan-pelan namun pasti dia bakalan di backstab. Satar ayo, yes dapetin Paraboy. Satar, bagus banget. Tinggal bagaimana Jimmy dari arah sisi bawah bisa didapetin dengan baik. 2 elimination point sudah didapatkan. Satar berduet di situ dengan Booms. Booms ayo, gue yakin banget kaki dari seorang Jimmy bisa mereka kontrol. Tapi yang bagusnya, aduh ya ampun, Daybot juga dan Nichil pun juga bisa di take down. Ini PR-nya adalah bagaimana dari 2 player Genesis Dogma bisa kunci dari Jimmy dulu. Ya, ternyata kalau kita lihat Xavier juga memberikan sebuah perlawanan yang cukup sengit menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Saat ini keadaannya Xavier menjadi tim yang paling banyak jumlah pemainnya karena mereka masih tersisa 3 maksud saya, dan juga Genesis Dogma hanya tersisa 2, Nova pun tersisa 2. Ada sebuah net tadi dilemparkan, belum memberikan sebuah damage yang berarti, namun net juga dilemparkan oleh seorang Jimmy menuju ke arah Satar, bahkan 2 dilemparkan menuju ke arah defensif dari Genesis Dogma. Yes, Indo Pride ayo terus gaungkan buat teman-teman kita Satar dan juga Booms yang dimana lagi ditekan dari 2 player dari Paraboy dan juga Jimmy. Kita doakan semoga bisa dari seorang Booms yang dimana seperempat darahnya tersisa. Bersiaga dia dengan palanya. Come on, bisa di take down Paraboy. Aduh, sedikit lagi tapi sabar Booms. Gue yakin lo bisa. Satar juga harus melihat pergerakan dari sebelah kanan karena Xavier pelan-pelan naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Tapi Frank juga masih bersamar. Dari Rabis pun step by step. Ini dari ketiga tim benar-benar menunggu siapa yang blunder. Ya, tinggal menunggu waktu. Fight pasti akan pecah sesaat lagi karena 3 tim tersebut berada di 3 sisi yang berbeda. Jimmy didapatkan oleh seorang Boom menjadi sebuah momentum untuk Genesis Dogma Kids bisa memulangkan pemain-pemain Nova terlebih dahulu, tapi revive pasti akan dilakukan oleh seorang Mas Ganteng menuju ke arah Jimmy, tapi Blue Zone sudah bergerak. Blue Zone membuat Nova tidak bisa melakukan banyak hal dan pastinya dipulangkan Nova. Kali ini fight 2 yang terakhir. Xavier berhadapan dengan Genesis Dogma. Yes, kita doakan dari Booms bisa mendapatkan Dodge ataupun Rabis. Begitu dari Satar bisa mengontrol dari sebelah kanan, tapi Rabis dan juga Dodge memberikan sedikit satu Molotov. Belum terlalu on point, masih bisa dihindari dengan baik oleh seorang Booms. Please, blunder terjadi oleh The Xavier sehingga anak-anak kita, anak-anak Genesis Dogma, anak-anak yang berasal dari Sulawesi Utara, Manado ini, mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner. Indo Pride terus gaungkan di kolom komen. Ayo GD Obat, GD Take My Energy. Kalian pasti bisa. Booms, begitu dari Satar udah memberikan satu lemparan granat di arah sebelah kanan, tetapi Rabis dan juga Dodge belum berani maju melewati gundukan sisi high ground. Sedikit memberikan inisiasi tembakan. Booms belum terlihat damage yang memecahkan armor dia. Lihat utility sudah tidak ada lagi yang dipegang dari Satar dan juga Booms. Sanskui. Booms tidak memiliki healing lagi, hanya setengah HP-nya untuk bisa menghadapi fight di akhir ini. Sebenarnya dari segi posisi tidak terlalu baik, dari segi keadaan tidak terlalu baik untuk Genesis Dogma, namun kita harapkan dengan keterbatasan ini Genesis Dogma bisa memaksimalkannya untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tinggal 2 tim lagi yang tersisa untuk Miramar kali ini. Match yang ketiga, match yang pastinya sangat menentukan sekali. Xavier, tim yang kemarin hampir saja tidak lolos menuju ke grand final dari League East, ternyata mereka bermain dengan sangat baik di League Finalnya. Namun kita melihat juga saat ini Boom sudah mulai melakukan regroup bersama dengan Satar. Ada sebuah flank yang tadi akan coba dibangun oleh Frankie, namun sudah mulai dekat karena Blue Zone juga menghimpit semuanya, menghimpit mereka. Kali ini datang kembali pemain-pemain dari Xavier. Frankie kembali melakukan flank. Frankie low HP, tertakedown di sana. Kembali kita melihat kali ini Satar sangat baik sekali, namun Rebis juga tersuhur ke arah tanah, tapi balasannya sakit dari seorang Dak. Satar berhadapan dengan Dak, ada sebuah 1v1 situation. Satar berada di belakang dari pohonnya. Dak datang, tembakan demi tembakan pasti dilakukan kali ini. Satar keluar melakukan tembakan, namun ternyata sayang sekali dan winner chicken dinner didapatkan oleh Xavier. Nice try untuk anak-anak Genesis Dogma, luar biasa dengan 3 elimination point dengan hashtag 2. Tentunya ini poin yang lumayan banget untuk mendongkrak posisi mereka lagi di top 9 Sanskui. Dan sekali lagi congratulations untuk Xavier, luar biasa.
Berduel dia antara Southeast Asia Team. Ya, P adu mekanik. P ada Itu yang terjadi tadi. Tapi ya kalau